guys, kembali lagi bersama Kak Andi dan saya Ali dan saya Tika. Saya Rifani. ya. Di behind the scene ya, kita bakalan ngobrol panjang lebar mengenai proses perjalanan, baik itu dari pra-produksi sama pasca produksi di Baomong Nonstop jalan-jalan gitu. benar sekali. Sebelumnya kita mau terima kasih buat kalian semua yang sudah tonton episode 1 sampai episode 10 dari BNS Season 2 ini. Kami sangat-sangat puas dengan apa yang sudah kami kerjakan. And then, ya, tak ada kata lain selain kita berterima kasih ke kalian semua. Iya, karena bagaimanapun kalian juga jadi support system kita kan. Benar banget. Benar Selama banget. ini, jadi karya-karya yang memang kita kerjain secara total pun juga jadinya terbayar ketika kalian bisa merasakan bahwa memang sajian yang diberikan tim BNS, khususnya BNS Jalan-Jalan itu memang total juga gitu. Iya. Setuju. Iya kan? Iya, dan setiap apresiasi dari teman-teman tuh bener-bener bikin kita apa ya? Jadi support system banget buat kita dan jadi bayaran yang setimpal dengan semua kerja keras, rasa capek yang udah ada itu semua terbayar dari apresiasi kalian. Apalagi kalau kita lihat komen-komennya, Komen-komen. itu bener-bener gokil banget sih, kayak udah capek kita inget-inget kembali terus baca komennya udah the best. Dan betul sekali, apalagi kalau misalnya kalian repost, terus kalian mention, itu betul-betul kayak suatu apresiasi yang luar biasa. Apalagi buat teman-teman yang tidak sengaja bertemu kita pada saat proses Betul. syuting di lokasi. Benar, Itu sangat-sangat betul. jadi mood booster tersendiri buat kita. Mood booster banget sih. Pokoknya thank you banget lah, pokoknya thank you banget untuk semua dukungan kalian, we appreciate that. Rolling and action. Action. Ngapain anjir? Kamera rolling and action. Oke, lain udah siap, kapan kita berangkat? Oke, siap, kita berangkat. Ini baru pertama kali. Mungkin kalau kita berbicara tentang asal muasal dari kenapa akhirnya ada project ini pun juga, ini kita ngomongnya dari mana nih Kak Fan? Mungkin kita banyak banget yang pengen kita ceritakan ke kalian semua ya kan. Memang jujur pasti banyak yang penasaran, kenapa sih sampai dari Betul. podcast larinya malah Lari ke jalan-jalan. Kenapa bosan podcast? As produser gimana? Iya. Jadi sebenarnya kalau dibilang ini adalah rasa kebosanan sebenarnya kurang tepat juga ya, karena memang sebelum adanya Baomong Nonstop juga Dengar tuh. kita sudah fokus bahwa kita ingin buat satu channel di mana channel ini akan menjadi channel program dari satu tim gitu. Jadi kita nggak menyajikan cuma satu sajian saja, yakni yang mungkin kita tahu bahwa season 1 adalah podcast, tapi nanti di season-season selanjutnya ada program-program yang mungkin aja akan sangat berbeda gitu dari segi apa kemasan programnya. Dan ternyata Betul. di season 2 kita akhirnya merilis satu big project kita, yaitu Baomong Nonstop Jalan-Jalan. Jadi asal muasalnya tuh sebenarnya sebelum kita buat YouTube channel sebenarnya. Bangun. Jadi ini di balik layar ya guys, pada malas semuanya. Kita nginep di Kelimoto Eco Lodge. Gimana Kak Andi? Roll and action. Aman. Sehat. Ini perjuangan di balik layarnya kayak gini. Kendala-kendalanya kita tuh banyak banget sih di Pasti. balik layar tuh Tapi banyak banget. Tahan. Kenapa nih? Penasaran. Kenapa sampai Baomong Nonstop ini
jalan-jalan ini ada gitu kan. Iya. Kan cerita dong, benang merahnya apa sih? benang merahnya kan, Di. Kenapa? Iya, sebenarnya kalau Ceritain untuk aja, yang lagi nonton atau mungkin penonton setia dari Baomong Nonstop pasti sudah tahu kalau mengikutinya dari awal Yes. gitu ya. Karena kalau Introduction video. teman-teman nonton di introduction video di situ kan sudah sangat jelas bahwa benang merahnya adalah statement dari salah satu anggota Dewan Jambi yang mengatakan bahwa tidak ada yang spesial atau istimewa di NTT Selain apa? selain komodo, Komodo. gitu. Nah. Selain komodo. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, padahal kalian lihat we prove it. Iya kan? Ternyata Kita berikan tepuk tangan dong. Ternyata Kita tuh menunjukkan. banyak banget keindahan di NTT tuh. Jadi dari pantai, air terjun, bukit, semualah budayanya ada loh di NTT. Dan ya kita patut berterima kasih juga ya sama Pak yang Iya. ngomong ya kan. Dari kata-kata beliau tuh kita akhirnya termotivasi untuk tergerak lah untuk bikin dan menunjukkan. Benar Pak. Jadi ini juga mungkin sebagai inspirasi juga buat generasi milenial ketika ada statement-statement yang seperti itu keluar dari mulut orang luar, maka balasnya dengan yang positif, balasnya dengan kita mungkin karya kita tunjukin, kualitasnya kita tunjukin. Jadi hai Bapak yang di sana yang mungkin kemarin sempat kasih lontarkan statement tersebut, mudah-mudahan nonton dari episode 1 sampai episode 10 ya Pak ya. Susah kerja kayak gini ya. Panas. Liburan mulu, lihat pemandangan mulu, panas-panasan mulu. Bosan. Ya, tapi apa daya lah. Batin ini selalu tenang melihat alam. Jangan gelap. Oke. Guys. Jadi kan kita udah cerita deh kan. Ya. Coba deh lu cerita drama yang di Sumba. Sumba, oke. Sumba Tika belum ada. Tika belum ada ya pasti Sumba. Itu bareng Vanjo, Iya. Andi, Ali. Yang kocak lu jatuh, Pan. Lu mah kayak senang banget. Jadi guys, banyak dari kalian yang mungkin kayak itu settingan. Oh iya, Yang jatuh Mereka ya. tuh memang kayaknya udah niat ya dari hotel sama sekali tidak ada briefing bahwa nanti ada adegan seperti itu. Jadi seorang Rifani udah pakai baju warnanya kayak kandi kuning gitu ya, celana putih betul-betul putih karena mikir akan ke beberapa lokasi gitu. Tas seberat itu dan ketika sampai di sawah nanti kalian lari ya. Kalian tahu kan di sawah pematang lari apa risikonya? Jatuh. Dan maksudnya ini dia tuh pakai kacamata. Kalian tahu Rifani ngomel-ngomel sama saya. Tapi total sih, total. Maksudnya itu mangkok. Total bikin saya ngakak gitu. Betul, di mana-mana kalau kawan jatuh pasti sesi awalnya adalah ketawain teman. Bayangin aja ya, saya yang di belakang kamera aja yang lagi syuting ini pengen ketawa tapi kayak ya udah ini momen. Tadi tuh maksudnya mau amukin semua, cuman kayak ini kayaknya Ali roll. Keep roll. Kayak jangan terus. Cuman itu udah lecet, udah lumpur semua. Astaga, bisa foto-foto cantik. Kan Banyak yang bikin itu jadi ini ya. Story Anda kita senang karena Kevani jatuh. Iya, Makasih benar loh. banget. makasih. Tapi itu kayaknya haters deh. Aduh, jangan dibantuin. Sini kan dibantuin. Ayo. Makanya lagi come on. Sampai Lala Marion gue paling senang ini episode karena lihat Kevani jatuh. Makasih lah. Ibarat banyak sih drama-dramanya. Jadi jatuh salah satu. Terus di Sumba itu berkesan karena ketemu anak-anak kecil. Ya. Banyak anak-anak. Banyak anak kecil. Dan itu mewek-mewekan gitu, drama banget, betul-betul nangis senangis-nangisnya.
Ini sampai gini sih. Tapi sebenarnya memang benar-benar kayak real gitu. Iya, Jadi tetap kalau baru terenyuh. jadi kalau teman-teman bilang bahwa kita di situ 100% pure acting, sebenarnya enggak juga. Iya, karena memang di situ tuh kita mewakili gambaran diri kita masing-masing dan benar-benar kayak like liburan. Cuman memang tidak bebas waktunya karena memang kita harus moving ke satu lokasi ke lokasi yang lain. Dari Sumba kita kemana? ke Rote. Kita ke Rote. Ke Rote itu jujur dramanya nggak habis-habis. Rote. Naik tingkat di Rote, naik tingkat. Ini Kastika masih belum gabung juga. Oh ya Rote Kastika belum ada. Iya. Dan lu mau tahu apa nggak, Sitik, selama di Rote? Di Rote itu kan bareng sama Kak Arifani, terus juga Panjov masih jadi host juga di situ, Kak Ali dan beberapa kru juga, ya kan? Kita ke Rote itu benar-benar kayak baru selesai dari Sumba, itu baru kita istirahat berapa hari ya? Sekitar dua hari ya. Kita istirahat 2 hari. Full, hari berikutnya kita harus antigen. Iya benar. Jadi sehari doang istirahat dari after pulang dari Sumba dan akhirnya langsung ke Rote. Oke. Action. Rote punya cerita yang luar biasa. Teman-teman lihat kenapa akhirnya scene di Rote itu Kak Vanjov tidak terlalu banyak, karena memang Kak Vanjov tuh lagi drop banget, lagi sakit di situ. Terus juga Kak Andi juga waktu itu sakit pada saat hari-hari terakhir ya. Hari-hari terakhir. Kalau lihat mungkin ada salah satu scene yang bareng sama dengan Karifani yang kita di Bukit Termanu. Iya kan? Bukit Termanu itu tuh benar-benar lagi sakit badan, lagi panas, dan bahkan sampai Parno dipikir COVID gitu ya. Padahal sebenarnya puji Tuhan negatif. Jadi benar-benar ini sih. Mungkin kena perpindahan cuaca kali ya. Yang bikin stres dari Rote buat saya pribadi adalah skripnya yang sudah disusun akhirnya harus dirubah lagi karena beberapa host yang lelah ya kan, mungkin karena perjalanan dari Sumba gitu kan. Tapi ya puji syukur kita sih. betul-betul menikmati sih di Rote. Cuman memang ya sebenarnya bisa lebih wow daripada itu, cuman ya pada ya maunya kesehatan juga kita sih. juga nggak bisa paksain all host untuk paksain diri mereka juga, karena balik lagi masih ada episode selanjutnya. Gitu. Terus yang lucu tuh di Telaga Nirwana yang saya lagi shoot kalian tuh. Ini karena di mana-mana ini mungkin rasa balas dendam saya tinggi ya, ketika di Sumba dia jatuh dan dimasukin ke betul-betul masukin di episode itu tanpa cut ya si dia ini. Jadi pada saat di Telaga Nirwana, Ali kan lagi shoot balik belakang gitu kan. Kalau misalnya kalian udah pernah ke Telaga Nirwana pasti tahu dong kayak apa? Bambu-bambu gitu. Nah, kayak rakit gitu. Rakit. Ali balik belakang, di belakang itu lautan luas kan, lautan lepas, telaganya. Pegang kamera Sony. Ya. Sony Mark III. Dia mundur, iya Van, ya betul, ya terus Van. Kakinya aja napak di mana? Napak di air, say. Sebagai teman yang baik, ya. Sebagai host yang baik, saya memikirkan kelanjutan syuting kita ya. Yang saya selamatkan bukanlah Ali, tapi kamera. Jahat sumpah. Ali kamera. Apa begini Ali mah? Maksudku. Apa yang terjadi dengan kameramen kita? Roll. Bepung tangan.
Bagaimana Kak James? Roll. Kamera hampir laut weh. Gue lagi mau praktekin adegannya ya, ternyata gue yang jatuh. Emosi banget gue udah kerjain. Makasih banget ya penjebakan Batman. Ada apa? Untuk pertama kali menuju ke Pulau Timur. Pulau Timur. Itu nih. Kita syuting TTS. TTS. Oke. Dan kalau berbicara tentang syuting Timor juga kita cuma 2 hari ya? Iya. 2 hari. Oh, 2 hari. 2 hari, 2 malam, 2 malam. 1 malam. 1 malam nggak sih? 2 hari Sa- 1 malam. 2 hari. Oh iya, 2 hari satu 1 malam. 2 hari 1 malam kita habisin. Lokasi pertama Oetune ya. Iya, habisin proses syuting di situ. Drama. Ali lu tukang hukum loh. Ali lu suruh Kandi ngapain? Dan kalian tahu nggak? Kalian tahu kalau kita itu nyampe di Oitune jam 4 pagi, jam 4 pagi kita nyampe di Oitune, baru mulai jalan kan menuju ke yang padang pasir itu, terus sudah pada ambil sin-sin dan pas scene yang terakhir Kak Ali hukum Kak Andi untuk kayak apa? Masuk Dikubur gitu. Tapi ternyata scene itu nggak dipakai, coy. Nggak dipakai. Kadang-kadang tuh makanya yang bikin gue sendiri takut. Gue tuh kadang-kadang bingung kan kalau kali nyuruh tik lu kesini ya lu lari lah kesini. Ini beneran ya, atau emang dia mau ngerjain doang. Ini tim ngomong stop. Halo bang. Halo bro. Dede masih kuat Dede? Sama di sana. Dan keseruannya seperti apa? Ikutin terus ya. Untuk episode Timor sih itu best juga, bagus banget karena memang di situ juga kita sisipin tentang makna toleransi juga, terus juga kita berdoa masing-masing itu. ya doa masing-masing. Karena memang kita pengen bahwa apa ya, suatu saat nanti kita ini kan sudah dikenal di luar sana sebagai provinsi tertoleransi. Iya benar-benar. Ya, Nusa Toleransi di Indonesia gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa pegang itu terus juga kita bisa lanjutkan itu terus sehingga apapun agamanya, apapun sukunya gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang kayak main rasis gitu. Ya kan? Atau misalkan mungkin ada anak-anak NTT yang memang pengen untuk nge-sounding tentang NTT dengan cara mereka, dengan bahasa mereka, mau pakai gue, kayak lu, kayak beta, kayak kamu, kayak saya, kayak aku, kayak senyaman mereka aja, nggak perlu kita gubris. Yang penting mereka bawa nama NTT, karena itu yang paling penting sebenarnya. Esensinya adalah ini kadang-kadang sering bikin solo. Kali gini, kadang-kadang kali di TikTok juga sering di komen masalah gua gitu. Padahal sebenarnya kan bahasa ini kan tergantung inner circle kita tuh siapa gitu. Kebiasaan berbicara dengan siapa. Nusa Tenggara Timur. Keistimewaan terbesarmu adalah dapat memahami perbedaan. Karena kita diciptakan juga dengan perbedaan. Dan perbedaan itu yang membuat hidup kita berwarna. Sudah sepantasnya kita menghargainya. Negeriku, negeri yang luas beribu bahasa, agama, dan ras. Negeriku, negeri yang damai, negeri yang menjunjung toleransi. Ekspedisi kami akan terus berlanjut. Kita berbicara tentang Flores nih. Kalau kita berbicara tentang Flores, kita tuh mulai start sebenarnya kalau aslinya kita start mulai dari Labuan Bajo sebenarnya episode 10 gitu. Jadi sebenarnya kita tuh syuting terbalik teman-teman. Kalau yang di YouTube kan kita tayangin episode ND itu masuk di episode 6 ya? ND episode 6. 6 atau 7 enggak sih? 6. Oh 6 enggak, no 7. 7 ya, episode 7. Episode 7. Iya. 7.
Ende ya, mentang-mentang ibu nggak ada di dalam, jadi ibu tidak hafal ya. Ya, jadi episode 7 itu Ende. Padahal sebenarnya aslinya itu kita mulai proses tapping untuk Daratan Flores itu mulai dari Labuan Bajo. Cuma Labuan Bajo kita posisikan di posisi penutup dari session ini gitu. Dan itulah alasan kenapa kalau banyak yang bertanya, kenapa hanya muncul Kak Andi, Kak Kastika di episode Ende, Bajawa, dan Wahai Rebo ganti saya. Iya, nanti Wahai Rebo tahan dulu Pak, tahan dulu. Jadi ini sekalian kita cerita. Jadi mulai dari Sabu, mulai dari Ende, mulai dari Bajawa, itu kenapa hanya hostnya cuma 2. Jadi kalau kita mau tarik dulu nih, dulu ke Sabu dulu dah. Sabu di pelabuhan itu kan ada yang scene di mana Kak Andi terima WA chat dari Karifani kalau Karifani nggak bisa ikut. Padahal sebenarnya Sabu itu adalah destinasi terakhir kita syuting untuk session ini. Dan Karifani nggak bisa ikut. Ya, Karifani nggak bisa ikut karena memang iya, lagi dalam masa pemulihan sebenarnya. Kenapa itu? Mulai dari kenapa itu? Iya, tarik lagi nih. Sabar dulu. Tarik lagi. Karena sudah di Labuan Bajo, kan lengkap tuh hostnya 3. Kalau kalian nonton, kok Karifani, saya perhatikan hidungnya nggak ada lecet di Labuan Bajo. Kok gaya masih style, ya gitu. Ya, gaya style rambutnya masih kayak gitu. Nah itu belum jatuh kakak. Jangan khawatir, itu belum jatuh. Guys, kita lagi syuting di lupa namanya. Tadi Karifani lompat dari atas ya. Lompat. Bukan maksudnya. Soalnya ada gantung kaki, lompat. Nah mungkin kayaknya di bawah itu kan lompor, tapi pikir saya kayaknya lihat agak terkil di belakang. Saya hanya lihat di sudut terjungkur. Mereka lagi putar lagunya Dere kan, udah ramah. Jadi Kak Rifani sama Kak James sudah mulai beralih ke rumah panggung. Ya, ke rumah panggung. Sedangkan Kak Andi bareng sama Kak Kastika itu lagi ngobrol ya. Kita after makan, kita ngopi, lagi ngobrol berdua. Dan saya lagi boker, Pak. Ya, terus sama Kama juga kayaknya itu. Kama kan nyusul kita. Tapi Kak Ama kayaknya kita nggak lihat Kak Ama sih waktu yang di situ. Karena kita lagi percakapan gitu ya, berdua lagi ngobrol. Terus tiba-tiba lanjutkan Ibu. Nggak tahu jadi ceritanya setelah foto-foto Kajem masih ada foto terakhir. Foto Kajem sudah dengan estetiknya, Kajem balik belakang, Kajem iya bagus ya cak kayak gini. Datanglah ke Ama, kayaknya ke Ama bikin sial. Memang Ama lo bikin sial Ama. Pak dia minta foto. Jadi gini dia datang ngomong, "Hey Fanny, kau foto James, saya foto saya dulu." Tunggu, Kama beta jumau, tunggu ya. Tapi beta mau nanti di sawah sini Kak. Oh, gampang, kau turun sini sudah. Ada tangga, tidak menghargai tangga. Saya mau memilih jalan. Tangganya ngambek ya, Wak. Jadi kita turun dengan gaya anak efek ya. Set mau turun kayak gini. Paku takai karena pakunya kena di celana bagian belakang. Otomatis kehilangan keseimbangan, kaki nggak bisa napak kan, Wak. Jadi muka yang turun duluan. Di kapung tas ada kaca. Ada. Yang warna biru. Tas yang di situ. Tas hitam. Tas yang di sini. Sama ada kaca. Paku mungkin celananya Kak, jadi nanti kita bakal rilis di tanggal 15 September. Karena yang sekarang lagi jalan ini program podcast yang aku jadi hostnya. Medan loh. Dari Medan ada yang udah 2 tahun, and then ini kakak yang cowok baru 4 bulan di NTT. Tapi katanya anak-anak NTT orang-orang asik-asik terus juga ramah-ramah. Untuk
Ya, jadi nggak semua itu kita lalui dengan hahaha. Lihat ini dong guys, lihat ini guys. Jadi kalau kalian kalian bertanya kenapa Kak Rifani, Kak Andi nggak masuk di episode 9 Wairebo, because Kak Andi sama Kak Rifani itu stay di sini. Kamu bisa lihat Kak Rifani dalam balutan luka-luka, ya, luka karena kamu pastinya, ya, karena kamu. Guys dulu guys. Jadi inilah drama yang Ini bukan drama, ini kenyataan. oh ini kenyataan. Jadi Drama realita. drama realita yang dimana aduh sayang. Inilah perjuangan kita di balik layar. So kalian harus mengapresiasi kami. Jangan apresiasi, karena kami tidak butuh apresiasi, kami butuh dana. Itu benar. Kita butuh uang. Boleh ini saya udah bilang di scene selanjutnya besok Niko lebih mengundurkan diri dari sini. Asin balik Labuan, jumpa fans sampai saya tenang. Kan itu ngambeknya nggak berhenti Sampai ya kan? Bajawa, Ngambeknya Wak. tuh sampai Bajawa, Sampai Ende, Wak. Wak. Sampai Ende minta pulang katanya kalau pulang, saya Wak. nggak syuting Di Bajawa. ya di Bajawa. Karena sabar. Dari Wairebo, nah beliau udah janji gitu kan. Kak, kalian boleh ngelakuin apa aja, gue ikut. Boleh Kak, intinya satu, jangan pernah tinggalin gue di hotel sendirian, gue takut. Dan di Bajawa itu sama sekali Kak Andi harus syuting, terus Kastika juga harus talent tinggal 2. Terus ini Semua harus syuting. semua pegang kamera, satu BTS gitu kan. Jadi ini mau tinggalin siapa ya? Siapa yang mau dikorbanin gitu kan untuk ditinggalin? Dan ya akhirnya Kak Rifani harus di kamar hotel sendiri mungkin karena dia rasa Enggak boring, bosan, nggak ada yang hibur dalam kondisi sakit kayak gitu juga, ya kan? Pastinya moodnya nggak enak lah. Akhirnya minta untuk pulang. Terus Kak Andi, pokoknya saya kalau nggak masuk scene, saya pulang aja deh, gitu kan? Pokoknya kan karena mikirnya masih panjang dan Bajawa masih itu baru hari pertama aja udah kayak gitu kan. Iya. Sepanjang jalan aja sampai bilang pelan-pelan ya bawa mobilnya karena memang pusing banget Betul. waktu itu. Sedikit ya. Jadi Karinto ini kita bareng sama Karinto. Karinto ini as a tour leader kita selama di Bajawa. Dan Karinto ini adalah pemuda berprestasi di Bajawa. Halo. Saya Putri Marina. Jadi gitu deh. Terus di balik layar kita punya Kakak James, sang videographer favorit. Pokoknya dari tiga favorit. Yes. Dari 3 videographer yang ada, Kak James my favorite. Because Karena dia yang paling Sempurna marah lu tuh. sempurna marah. Jalannya jalan biasa aja. Terima kasih yang paling besar buat Kak Andi, buat Bawa Omong Nonstop, dan juga buat kalian para subscriber setianya Bawa Omong Nonstop yang setiap hari selalu berdatangan, pantengin ya, terus. dan selalu pantengin dan kasih komentar-komentar yang pastinya positif. mendukung kita semua. Kita luar biasa berterima kasih atas apresiasi itu. Dan pesannya di sini adalah buat Kak Andi, jangan berhenti bikin program yang kayak gini, yang menginspirasi, yang edukatif, yang positif pastinya, yang gak hanya mementingkan viral semata, tapi juga mementingkan apa sih yang akan dikasih ke Itu bedanya kalau ada penonton modal. ini. Modal lagi. Dia sombong karena pantas gitu. Itu bedanya Wak, kalau YouTuber yang ada modal dan YouTuber. Udah. Lanjut. Bercanda. Nah ini kayak gini nih, tiap kali kita syuting kayak gini nih. Pas serius ada aja gitu. Iya, lanjut. Nah, terus juga pesan-pesannya buat kaula muda di seluruh Nusa Tenggara Timur, please banget satu aja kalau dari Rifani adalah terkait penggunaan bahasa. Terkait penggunaan bahasa ini yang selalu menggelitik saya terkhususnya karena kalian tuh selalu permasalahin ini kan kontennya promosi NTT, kok tidak pakai bahasa NTT, kok tidak pakai logat NTT, kok tidak pakai aksen NTT dan lain sebagainya.
guys, for your information aja, NTT itu kan ada 22 kabupaten, 1 kota ya. Dalam artian masing-masing itu punya dialek yang berbeda, punya bahasa yang berbeda. Kalau kita mau ego pakai beta dan lu saja, ya itu hanya di Kupang. Tapi di daratan Flores dan lain sebagainya kan nggak kayak gitu. Jadi ya sudah, kita pakailah bahasa Indonesia yang sekiranya bukan baku banget, tapi kalian juga bisa paham. Toh di situ juga kita kasih subtitlenya, dan kita nggak hanya kasih kalian subtitle biasa aja, kita kasih dalam bahasa Inggris. Terima kasih untuk interpreters luar biasa kita. Ada Niki, Yudia, terus Brian, juga ada Brian. Thank you juga buat Ibu manajer project ini, ada Dia Maharani, terus juga ada Leo, ya kan? Terus ada siapa lagi? Ibu Marlin, ada Kak Pandi. Pokoknya semua yang sudah membantu selama proses ini, dan kita nggak bisa mention satu-satu ya namanya ya. Betul. Dan sekali lagi pesannya adalah, terlepas dari program ini, terlepas dari episode 1 sampai 10, pastikan bahwa hubungan kita akan terus berlanjut ke depannya, bukan hanya di depan kamera tapi juga di belakang kamera. Dan buat kalian, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan kita masukan, ide apapun itu, karena kita selalu terbuka ya dalam kritik dan saran dari kalian semua. Yang pastinya buat pemerintah juga ya. Ini adalah apa ini adalah, walaupun saya kerja di pemerintahan ya, tapi please banget kita butuh support kalian. Dalam artian kita pengen betul-betul anak muda juga turut serta dalam pembangunan provinsi ini. Kita kerja kolaborasi antara pemerintah dan juga anak muda, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa anak muda NTT adalah sumber daya manusia yang menjanjikan. Betul. Dan dengan karya-karya ini pun juga sudah bisa membuktikan bahwa kita punya level yang kurang lebih hampir sama dengan yang di luar daerah di luar sana. Dan terbukti 100% orang-orang yang kita libat dalam sini adalah orang-orang yang lahir atau tumbuh dan besar di Nusa Tenggara Timur yang kita cintai ini bersama. Jadi terus dukung channel original asli dari anak-anak NTT, ya kan? Baomong nonstop, meskipun asal Baomong. Jangan lupa subscribe guys. Follow juga Instagramnya mereka ada. Saya Ali Buftem. Saya kasih kamera Anda. Real Anzul, Andi Zulkifli. Panjo, dan Tiffany Bistolen. Thank you so much. Di project-project selanjutnya ada part 2 untuk session ini. Pokoknya buat semuanya, jangan lupa untuk terus nonton Baomong Nonstop, karena katong Sonde Asal Baomong.